Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sipora Carolina Apono dengan NIM P07172323045. Kali ini saya akan membahas komponen-komponen dalam sistem teknologi informasi laboratorium medis dan fungsi serta perannya. Sebelum masuk ke dalam komponen-komponen, kita harus tahu lebih dahulu definisi sistem informasi laboratorium medis. Menurut WHO 2020, sistem informasi laboratorium medis adalah sistem yang mengelola data laboratorium secara digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengujian. Ada juga peran sistem informasi dalam laboratorium medis. WHO menekankan bahwa sistem ini membantu dalam pengelolaan data pasien, pemantauan kualitas, dan integrasi dengan sistem rumah sakit. Ada juga manfaat implementasi teknologi informasi di laboratorium. Teknologi informasi dapat meningkat akurasi hasil laboratorium, mempercepat proses analisis, dan mengurangi kesalahan manusia. Adapun komponen sistem teknologi informasi laboratorium medis. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Komponen fisik seperti komputer, server, barcode scanner yang mendukung operasional laboratorium. Perannya untuk memfasilitasi pemrosesan dan penyimpanan data laboratorium. Fungsinya untuk menyediakan perangkat fisik seperti komputer dan server yang mendukung operasional laboratorium. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Program komputer yang digunakan untuk mengelola data pasien, hasil uji, dan administrasi laboratorium. Perannya untuk mengelola data pasien, hasil uji, dan administrasi laboratorium. Fungsinya untuk memproses dan menyimpan informasi secara digital agar lebih mudah diakses dan dianalisis. Yang ketiga, database atau yang disebut basis data, sistem penyimpanan yang memungkinkan akses cepat dan aman terhadap informasi laboratorium. Perannya untuk mengelola dan menyimpan hasil uji laboratorium. Fungsinya untuk memungkinkan akses cepat dan aman terhadap informasi laboratorium sebelumnya. Yang keempat, ada jaringan komputer. Koneksi antara perangkat dalam laboratorium dan sistem eksterrial seperti rumah sakit dan klinik. Perannya untuk menghubungkan berbagai sistem dan perangkat dalam laboratorium. Fungsinya untuk memastikan komunikasi data yang cepat dan efisien antara laboratorium dan unit pelayanan lain. Yang kelima ada sistem keamanan. Langkah-langkah yang diterapkan untuk melindungi data pasien dari akses tidak sah atau kebocoran informasi. Perannya untuk melindungi data pasien dari ancaman keamanan siber dan kebocoran informasi. Fungsinya untuk menerapkan enkripsi, autentikasi, dan firewall untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu hardware atau yang disebut dengan perangkat keras. Yang pertama ada server, menyimpan dan mengelola data laboratorium secara terpusat. Perannya untuk menyediakan pusat penyimpanan data yang terorganisir. Fungsinya untuk menyimpan dan mengelola data laboratorium secara terpusat untuk akses yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua ada komputer dan workstation, digunakan oleh teknisi untuk memasukkan, mengolah, dan mengakses data pasien dan hasil laboratorium. Perannya untuk memudahkan tenaga laboratorium medis dalam mengakses dan menginput data. Fungsinya untuk digunakan memasukkan, mengolah, dan mengakses data pasien serta hasil laboratorium. Selanjutnya ada barcode scanner, memastikan identifikasi sampel yang akurat untuk mencegah kesalahan pengujian. Perannya
untuk mencegah kesalahan dalam identifikasi sampel pasien. Fungsinya untuk memindahi barcode pada sampel untuk memastikan data uji sesuai dengan pasien yang bersangkutan. Kemudian ada printer hasil uji laboratorium untuk mencetak laporan hasil laboratorium bagi dokter dan pasien. Perannya untuk menghasilkan salinan fisik hasil laboratorium bagi pasien dan dokter. Fungsinya untuk mencetak laporan hasil uji laboratorium dengan format standar untuk kebutuhan medis. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan data, meliputi hard drive dan cloud storage. Untuk menyimpan hasil uji laboratorium secara aman, perannya untuk menjaga data laboratorium tetap tersimpan dengan aman dan dapat diakses kapan saja. Fungsinya untuk menggunakan hard drive atau cloud storage untuk menyimpan data hasil uji secara permanen atau sementara. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu software atau perangkat lunak. Laboratorium Informasi Sistem atau yang disebut dengan LIS, sistem utama dalam laboratorium yang mengelola pengolahan data hasil uji. Perannya untuk sistem utama dalam laboratorium yang mengatur pengelolaan data hasil uji. Fungsinya untuk mengotomatiskan pencatatan, analisis, dan pelaporan hasil laboratorium. Kemudian ada software manajemen data pasien, mengelola informasi pasien termasuk riwayat medis dan hasil laboratorium. Perannya untuk menyimpan dan mengelola informasi pasien secara terpusat. Fungsinya untuk mempermudah akses riwayat medis dan hasil laboratorium pasien oleh tenaga medis. Kemudian ada software manajemen alat dan reagen, melacak penggunaan alat laboratorium dan ketersediaan reagen. Perannya untuk memantau penggunaan alat dan persediaan reagen laboratorium. Fungsinya untuk memastikan ketersediaan bahan yang diperlukan untuk uji laboratorium. Kemudian ada sistem pemrosesan data uji laboratorium, mengotomatiskan analisis hasil uji untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Perannya untuk mengurangi keterlibatan manual dalam analisis hasil laboratorium. Fungsinya untuk menggunakan algoritma untuk menganalisis dan menginterpretasi hasil uji dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian pembahasan yang ketiga ada database atau basis data. Yang pertama ada penyimpanan hasil uji laboratorium. Database memungkinkan penyimpanan dan akses cepat terhadap hasil uji sebelumnya. Perannya menyediakan akses cepat terhadap data uji sebelumnya. Fungsinya untuk mengurangi duplikasi uji laboratorium yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua ada integrasi dengan sistem rumah sakit, memungkinkan dokter mengakses hasil laboratorium pasien secara langsung dari sistem rekam medis elektronik. Perannya untuk mempermudah koordinasi antara laboratorium dan tenaga medis. Fungsinya, dokter dapat langsung mengakses hasil laboratorium tanpa perlu cetak fisik. Kemudian ada keamanan dan backup data. WHO menekankan pentingnya enkripsi dan sistem pencadangan data untuk mencegah kehilangan informasi. Perannya dalam mencegah kehilangan informasi penting akibat kerusakan sistem. Fungsinya menerapkan enkripsi dan pencadangan otomatis untuk melindungi data pasien. Pembahasan yang keempat ada jaringan komputer dalam laboratorium. Ada Local Area Network atau yang disebut LAN. Perannya untuk menghubungkan perangkat laboratorium di dalam satu institusi. Fungsinya untuk memastikan pertukaran data yang cepat dan efisien antar perangkat. Yang kedua ada cloud computing untuk akses data jarak jauh,
memungkinkan akses hasil laboratorium dari lokasi yang berbeda. Perannya untuk mendapatkan akses hasil laboratorium dari mana saja. Fungsinya, dokter dan pasien dapat melihat hasil uji tanpa harus datang ke laboratorium. Yang ketiga, ada integrasi dengan sistem rumah sakit dan klinis, meningkatkan koordinasi antara laboratorium dan tenaga medis. Perannya untuk menyederhanakan komunikasi antara laboratorium dan unit layanan kesehatan lainnya. Fungsinya untuk memastikan dokter mendapatkan hasil uji laboratorium secara real time. Pembahasan yang kelima ada sistem keamanan dalam teknologi informasi laboratorium. Keamanan data pasien dan hasil uji proteksi terhadap akses tidak sah dan kebocoran informasi medis. Perannya untuk menjaga kerahasiaan informasi medis. Fungsinya menggunakan sistem autentikasi dan enkripsi untuk melindungi data. Sistem autentikasi dan enkripsi CESDAW 2018 menekankan pentingnya penggunaan kata sandi, autentikasi dua faktor, dan enkripsi data. Perannya untuk membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang. Fungsinya untuk menggunakan password, autentikasi dua faktor, dan firewall dan mencegah akses tidak sah termasuk firewall dan sistem pemantauan untuk mencegah peretasan. Adapun keunggulan dan tantangan implementasi sistem informasi laboratorium. Keunggulannya, efisiensi sistem digital mempercepat pengolahan dan pelaporan hasil uji. Kecepatan, integrasi sistem memungkinkan akses cepat oleh tenaga medis. Akurasi, mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan dan analisis data. Kemudian, kemudahan dalam akses atau cloud computing memungkinkan akses data dari berbagai lokasi. Kemudian ada tantangan, biaya implementasi sistem memerlukan investasi awal yang besar. Kemudian pelatihan SDM, dibutuhkan pelatihan bagi tenaga laboratorium untuk mengoperasikan sistem baru. Kemudian keamanan data, ancaman kebocoran data dan serangan cyber perlu diantisipasi. Kemudian ada pemeliharaan sistem, perangkat keras dan lunak membutuhkan atau memerlukan peliharaan rutin. Dari apa yang sudah kita bahas, kita bisa menyimpulkan bahwa WHO 2020 menegaskan bahwa sistem informasi laboratorium sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, seperti investasi dalam perangkat keras dan lunak yang lebih canggih, pelatihan tenaga laboratorium dalam penggunaan sistem digital, kemudian peningkatan sistem keamanan data untuk mencegah kebocoran informasi, dan integrasi lebih lanjut dengan sistem rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan.